Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah ya. Baru saja ada servisan masuk. Wow, cuan lagi guys. Alhamdulillah. Ya, di depan kita ini ada HP Xiaomi Redmi Note 5A. Saya terima itu dalam keadaan mati total ya. Lalu saya tanyakan pemilik kronologinya kenapa. Jadi hari Jumat kemarin beliau tuh saat sholat Jumat ngambil air wudhu, HP ini jatuh. Lalu seketika masuk air. Dan bilang beliau setelah sholat Jumat dikeringkan di rumah lalu dicoba dinyalakan tuh mau ya nyala. Namun ada kendala. Bilangnya saat dicas itu ada simbol pengisian tetapi tidak nambah justru berkurang. Nah itu penyakitnya. Namun berbanding terbalik ini kok saya coba cas nggak ada respon ya. Kalaupun itu fake charging harusnya itu kan respon ya di smart USB. Harusnya dia respon biasanya ya di 0,3 atau 0,5 ampere ya. Tapi ini sama sekali nggak ada respon untuk di smart USB saat dicas. Oke lah, kita sudah analisa ya, dan kita akan cari lebih dalam apa kerusakannya. Kita mesti bongkar HP-nya. Ya, saya akan copot dulu untuk bagian SIM tray-nya ya. Jadi ini bilang pemilik sementara itu ya X masuk air lalu nyala lalu dicas tuh malah berkurang ya. Namun sampai saat ini yang kita terima statusnya masih mati ya, dicas tidak ada respon. Oh masih segelan ya. Oke, kita akan bongkar untuk ke mesin. Sambil kita bongkar kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 5A. Jadi displaynya itu 5,5 in. Untuk RAM-nya ada yang versi 3 dan 4 GB. Lalu HP ini dirilis tahun 2017 dan menggunakan chipset Qualcomm. Ya sudah lumayan lah ya. Lalu untuk LCD-nya ya tipenya masih IPS ya. Oke, itu sebagian kecil spesifikasinya. Jadi kalau di 2017 ya kurang lebih 5 tahunan ya usianya. Ya, saya pastiin lagi sama sekali ya. Setelah saya coba cabut konektor baterai, saya pasang kembali dan kita akan coba cas lagi. Oh, ada respon sebentar ya, tapi langsung hilang. Ya, jadi sempat smart USB itu merespon ya, lalu menghilang. Oke, untuk memastikan kita mesti perbaiki dulu untuk baterainya ya. Baterainya kita akan aktivator dengan aktivasi seperti ini. Lalu cari konektornya ya yang sesuai. Bentuknya ya samakan dengan yang ada di boardnya atau papan PCB-nya. Oke, ini sudah jalan hingga 3 ampere. Kita tunggu saja. Ya supaya lebih ngisi dulu ya untuk baterainya untuk kita cek nanti. Ya ini sudah kurang lebih berapa ya, ini hampir setengah jam ya, 20 menitan. Kebetulan tadi juga ada customer jadi saya tinggal. Ya kita pastiin dulu, sudah pasti ini baterai ada isinya ya. Saat coba dicas itu masih tetap ya kondisinya. Namun perhatiin, ada muncul tulisan Mi ya. Lalu ada simbol baterainya. Nah yang aneh, di smart USB tidak kedetek sama sekali. Ya. Wah ini sumbernya dari mana nih ngambilnya nih.
sampai dia muncul notif pengisian, padahal di smart USB-nya itu tidak muncul atau tidak detect. Jadi nggak detect sama sekali di smart USB. Wah, jangan-jangan smart USB-nya ini yang rusak nih. Aduh. Padahal di HP-nya detect ya. Nah ini apakah smart USB saya yang rusak atau memang HP-nya yang bikin kita bingung? Wah, kacau nih. Nah, ini masih stabil ya, dia ngisi. Tapi di smart USB tidak ada respon, guys. Seharusnya itu ya, kalau fast charging dia respon tapi 0,3 ampere gitu ya. Itu kecil banget dan itu biasanya fast charging. Ciri-cirinya seperti itu. Coba kita nyalakan dulu ya, supaya lebih kelihatan. Ini kan kondisi HP mati ya tadi tuh. Jadi smart USB itu tidak ada indikator apapun. Namun yang aneh di HP itu jalan. Oke, untuk memastikan saya coba yang HP ini. Oh, aman guys. Alhamdulillah, berarti smart USB-nya aman guys. Wah, berarti HP-nya itu. Wah, bisa ya. Ya, ini kan aman ya. Dia normal aja. Namun saat saya cas di HP ini, nah ini indikasinya ada. Jadi tapi nggak muncul ya di smart USB-nya. Wow. Wah, aneh nih. Ya, ini ya kategori juga fast charging ya. Dia bisa membaca pengisian di HP-nya, tapi aslinya itu tidak kedetek di smart USB. Nah, ini aduh, oke lah. Daripada kita hanya berangan-angan membayangkan ini sebetulnya rusak di mana, ya kita mesti fokus ke area charging. Karena itu sumber permasalahannya. Ya, ini saya matiin dan kita akan bongkar mesin bagian bawah. Oke, saya melihat untuk mesin bagian bawah kondisinya masih segelan guys. Ya, untuk memastikan coba kita cek dulu ya. Saat dicas, apakah ada nilai tegangan sebesar 3,7 di konektor untuk baterai. Kalau dia keluar artinya ya pengecasan bagus. Nah, ternyata nggak keluar ya. Gimana mau bisa keluar atau nyampai tegangan ke baterai? Ternyata saat dicas tuh nggak ada tegangan sama sekali. Seharusnya di sini tuh keluar 3,7 sampai 4 volt. Jika ini keluar kan berarti nyampe ke baterai ya. Ya, berarti jelas ini fix terjadi permasalahan di chargingnya. Oke lah, kita langsung bongkar untuk mesin bagian bawah. Jadi untuk kasus fast charging ada beberapa ciri-ciri ya. Dia itu kalau dicas ada respon tapi tidak bertambah, namun justru berkurang. Ataupun jika dicas nambah 1% tapi nambahnya 1% itu contohnya setengah jam itu baru nambah 1%. Nah, itu juga fast charging ya. Ya, ini kita buka untuk bagian bawah. Dan kalau kita runut ya, kronologinya masuk air. Memang faktor masuk air ini sering banget terjadi di area charging yang kena imbasnya. Wow. Wah. Korosi banget. Bisa perhatiin ya.
Jadi banyak tingkat korosi di area chargingnya. Dan biasanya ini faktor penyebabnya. Wah, ya jelas ya. Karena kondisi HP ini itu jatuh ke air saat ngambil air wudhu ya. Biasanya tuh kalau memang kondisi HP dikantongi, ya itu sering juga ya ketekan tangan sehingga dia keluar dari kantong dan jatuh. Wow, saya melihat tingkat korosinya lumayan parah. Nah ini perhatiin. Nah ini faktor penyebabnya itu biasanya ya karena korosi ya. Oke, saya kebetulan punya copotan ya. Jadi ini adalah HP X rongsokan. Jadi ya ini sebagian dari apa ya? Ya untungnya kalau kita itu sering atau pejuang rongsokan ya. Jadi sering beli HP rongsokan ya. Di saat momen-momen tertentu seperti ini ya kita bisa manfaatkan ya. Kita bisa ambil buat kanibalan. Nah ini kebetulan untuk di bagian papan cas masih clean ya. Kita tinggal coba tes. Ya bandingin. Nah itu yang sebelah kanan yang X masuk air, dia warna merah ya. Kalau yang saya punya yang di rongsokan itu masih clean ya, masih putih. Ya jadi jika nggak punya copotan ya beli di toko online ya. Nah ini saya sertakan link di kolom deskripsi. Di situ murah-murah guys. Jadi ya harganya itu nggak sampai 10.000. Bisa dipasang sendiri ya di rumah kalau kasus seperti di video. Oke, ini untuk memastikan kita langsung cas ya dengan smart USB. Oh, alhamdulillah ya. Muncul logo Mi. Sebentar, apa ini goyang ya? Bentar. Saya tekan dulu untuk di konektornya. Wow. Perhatiin. Alhamdulillah ya, jalan ya. Mantap jiwa, mempesona. Berarti fix ya. Yang mempengaruhi itu karena korosi. Jadi faktor itulah mengakibatkan fake charging. Kita bisa dapati ya tadi di komponen papan cas bawaannya. Jadi ya simpelnya itu memang ganti satu port atau satu papan ya. Namun lebih disarankan jika punya copotan yang original ya gunakan itu. Dan biasanya untuk pembelian itu ya harus kita pastiin dulu ya untuk sinyal dan yang lainnya. Karena biasanya original sama pembelian baru kan berbeda. Oke, kita langsung cas dan tentunya sudah sempurna ya, sudah normal kembali. Ya, dia untuk ampernya stabil ya. Dia ampere stabil dan kita akan coba pastiin ya kondisinya apakah bisa nambah. Nah ini standby di 40-an persen ya, 49%. Wow, sudah 50 lebih ya. Artinya ini terjadi penambahan. Dan ya sudah done ya, sudah berhasil dengan cara kita ganti papan casnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi ya untuk kasus fake charging itu ya kalau kita cek dan analisa dia bisa ngecas tapi justru berkurang. Ataupun jika menggunakan smart USB dia misalnya tidak ada indikator jalan ya untuk di smart USB, tapi di HP-nya jalan itu juga fake charging. Ya ini sudah berhasil dan siap untuk diberikan sama pemilik ya tentunya.
Ini di mana sih itunya ya? Biasanya kan ada notif ya pengisian. Indikasi atau indikatornya di tema ini, temanya ini enggak kelihatan banget. Oh, apa di sini ya? Coba di swipe. Oh iya, ini tertera ini. Ini perhatiin. Jadi proses pengisian lancar ya. Lebih gampangnya lihat di smart USB. Jika dia jalan ampernya tuh 1 lebih ya, 1 ampere lebih, berarti normal dan itu terjadi penambahan, itu udah pasti ya. Cara analisa sudah pasti bertambah. Oke, itu saja, semoga bisa dijadiin manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Bye bye, tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.